Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini tetap masih bersama saya Wahid Consulting. Kali ini kita akan membahas mengenai jurnal pembalik. Dari untuk materi saya yang mengenai kategori D yang berkode D, itu berarti ini sudah terakhir teman-teman. Jadi dilanjutkan lagi dengan berikutnya, yaitu mengenai perusahaan dagang. Yang ini adalah perusahaan jasa teman-teman ya. Bagi kalian yang pengen memperdalam ya, nanti mengikuti yang untuk perusahaan dagang. Oke, sekarang yang berarti ini materi yang terakhir untuk yang perusahaan jasa teman-teman. Sekarang kita bahas mengenai jurnal pembalik. Jurnal pembalik, jurnal yang dibuat pada awal periode sebagai kebalikan dari sebagian jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya. Apakah semua jurnal penyesuaian pada akhir periode sebelumnya harus di jurnal balik? Pertanyaannya itu teman-teman. Sifat jurnal pembalik. Option dapat dilakukan dan ada pilihan dapat dilakukan dan tidak dilakukan. Yang kedua, tak semua adjustment jurnal penyesuaian di jurnal balik. Yang di jurnal balik adalah tidak semua jurnal penyesuaian itu di jurnal balik, tapi yang di jurnal balik adalah ini teman-teman. Yang pertama, hutang biaya, piutang pendapatan. Pendapatan diterima di muka jika digunakan pendekatan pendapatan. Biaya dibayar di muka jika digunakan pendekatan beban atau biaya. Jurnal penyesuaian dan jurnal pembalik. Sekarang, jurnal penyesuaiannya nih, jurnal pembaliknya teman-teman ya. Jurnal penyesuaiannya, jika jurnal penyesuaian adalah beban sewa pada hutang sewa, maka jurnalnya harus dibalik teman-teman. Berarti sini hutang sewa, yang bawah sini beban sewa. Oke, yang selanjutnya adalah jurnal penyesuaian, kemudian jurnal balik. Ini jika jurnal penyesuaiannya adalah piutang bunga pada pendapatan bunga, maka jurnal pembaliknya adalah dibalik. Pendapatan bunga ini ke sini teman-teman, kemudian piutang bunga sini. Berarti piutang bunga pada pendapatan bunga itu adalah jurnal penyesuaian, maka harus dibuat jurnal pembalik jika itu pendapatan bunga pada piutang bunga. Yang selanjutnya teman-teman, jurnal penyesuaiannya yang perlu dibuat jurnal pembalik adalah ini jika terjadi pendapatan tiket pada pendapatan tiket diterima di muka, diterima di muka, maka harus dibalik, tinggal balik aja teman-teman. Berarti pendapatan tiket diterima di muka sini teman-teman pada piutang tiket, baliknya piutang tiket teman-teman ya. Jurnal penyesuaian, nih sewa diterima di muka pada beban sewa, dibalik teman, beban sewa pada sewa diterima di muka. Manfaat jurnal pembalik, jurnal menjadi konsisten. Jurnal penyesuaian teman-teman ya, misalkan contoh beban sewa pada hutang gaji, dibalik teman-teman, hutang gaji sini kemudian beban sewa, begitu. Pada tanggal 1 Januari hutang gaji bersaldo kredit 100 dan beban gaji bersaldo 0. Ini mengenolkan teman-teman ya. Hutang gaji 100, beban gaji yang ini, kemudian yang ini teman-teman, beban gaji 100. Ini jurnal bayar gaji Desember di Januari konsisten dengan jurnal bulan lainnya. Beban gaji di debit dan kas di kredit. Ini. Oke teman-teman. Dari sini saya cukupkan untuk materi saya untuk siklus akuntansi perusahaan jasa teman-teman.
dilanjutkan untuk materi yang selanjutnya, yaitu akuntansi untuk perusahaan dagang. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.